Sumber iman dalam Gereja Katolik yang pertama adalah tradisi suci. Kita tahu selama hidupnya Yesus Kristus tidak pernah menuliskan sebuah buku. Ia menyampaikan ajarannya dengan lisan, termasuk juga perbuatannya yang kemudian diteruskan oleh para rasul. Supaya pesan Injil ini dapat diturunkan secara utuh dan hidup di dalam gereja, para rasul menunjuk uskup-uskup untuk menggantikan mereka dan menyerahkan kepada mereka kedudukan untuk mengajar. Penerusan ajaran Injil ini yang terjadi di bawah kuasa Roh Kudus disebut sebagai tradisi suci. Tradisi suci adalah ajaran yang berasal dari para rasul yang meneruskan apa yang mereka terima dari ajaran Yesus dan bimbingan Roh Kudus. Oleh tradisi, sabda Allah yang dipercayakan Yesus kepada para rasul disalurkan seutuhnya kepada para pengganti mereka, supaya dalam pewartaannya mereka memelihara, menjelaskan, dan menyebarkannya dengan setia. Maka tradisi suci ini bukan tradisi manusia yang hanya merupakan adat kebiasaan semata. Pengajaran para rasul seperti Allah Tritunggal, api penyucian, keperawanan Maria telah sangat jelas diajarkan melalui tradisi dan tidak bertentangan dengan kitab suci. Meskipun hal-hal itu tidak disebutkan secara eksplisit di dalam kitab suci. Kemudian yang kedua adalah kitab suci. Allah memberitahukan rencana keselamatannya kepada manusia melalui kitab suci. Kitab suci ini diturunkan dengan dua cara, yakni secara lisan dan tertulis untuk diteruskan kepada kita. Para rasul mewartakan secara lisan apa yang mereka terima dari Kristus, baik itu dari tindakan Kristus ataupun dari percakapan dengannya, ataupun dari dorongan Roh Kudus. Dan juga para rasul dan tokoh-tokoh rasuli atas ilham Roh Kudus menuliskan amanat keselamatan tersebut untuk dijadikan buku. Hasil penulisan amanat Allah tersebut dikenal sebagai kitab suci. Katekismus Gereja Katolik menekankan bahwa Allah memberi inspirasi kepada manusia, yaitu para penulis suci yang dipilih Allah untuk menuliskan kebenaran. Allah melalui Roh Kudus-Nya berkarya dalam dan melalui para penulis tersebut dengan menggunakan kemampuan dan kecakapan mereka. Jadi jelaslah bahwa kitab suci yang mencakup perjanjian lama dan baru adalah tulisan yang diilhami oleh Allah sendiri. Kemudian yang ketiga, magisterium gereja. Para penerus rasul yang mendapat wewenang mengajar dari para rasul ini disebut magisterium. Katekismus Gereja Katolik menegaskan bahwa pentingnya peran magisterium yang bertugas untuk menafsirkan secara otentik sabda Allah yang tertulis atau diturunkan kepada seluruh umat manusia. Magisterium ini tidak berada di atas sabda Allah, melainkan melayaninya supaya dapat diturunkan sesuai dengan yang seharusnya. Dengan demikian, oleh kuasa Roh Kudus, magisterium yang terdiri dari Bapak Paus dan para uskup pembantunya menjaga dan melindungi sabda Allah dari penafsiran yang salah. Jelaslah bahwa magisterium sangat diperlukan untuk memahami seluruh
isi kitab suci. Karunia mengajar yang bersifat infalibilis atau tidak dapat sesat itu diberikan kepada magisterium pada saat mereka mengajarkan secara resmi doktrin-doktrin gereja.